Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas D, Praktikan Teknologi Farmasi 3 Steril. Di sini kami ingin menjelaskan materi mengenai pembuatan obat tetes telinga. Baik, mungkin langsung saja untuk pengertian telinga itu sendiri. Nah, telinga merupakan alat penerima gelombang suara atau gelombang udara, kemudian gelombang mekanik ini diubah menjadi impuls pulsa listrik dan diteruskan ke korteks pendengaran melalui saraf pendengaran. Nah, telinga ini merupakan organ pendengaran dan keseimbangan. Telinga manusia menerima mentransmisikan gelombang bunyi ke otak di mana bunyi tersebut akan dianalisa dan diinterpretasikan. Cara paling mudah untuk menggambarkan fungsi dari telinga ini adalah dengan menggambarkan cara bunyi di bawah dari permulaan sampai setiap bagian-bagian telinga yang berbeda. Kutipan ini dijelaskan pada Gabriel tahun 1988. Nah, selanjutnya, telinga luar itu terdiri dari daun telinga yang disebut juga dengan pinna dan EAC atau External Auditory Canal dan ditutup oleh membran timpani atau gendang telinga yang merupakan bagian dari telinga bagian tengah. Nah, daun telinga ini terdiri dari lapisan tipis kulit yang memiliki banyak pembuluh darah yang erat terikat untuk tulang rawan. Adiposa atau jaringan subkutan yang akan melindungi pembuluh darah tidak ada kecuali dalam lobus tersebut. Lobus ini memiliki pembuluh darah yang lebih dikit dan terdiri terutama dari jaringan lemak. Potongan tulang rawan berbentuk segitiga yang berada di depan dari saluran telinga sampai dengan pipi disebut dengan trakus. Hal ini dikutip dari Krinskis et al. Tahun 2004. Baik, selanjutnya ini yaitu obat tetes. Obat tetes atau disebut juga dengan gutae adalah sediaan cair yang berupa larutan, suspensi, atau emulsi yang dimaksudkan untuk obat dalam atau obat luar. Nah, obat tetes ini dipakai dengan cara meneteskan menggunakan penetes yang menghasilkan tetesan setara dengan tetesan yang dihasilkan penetes baku. Hal ini disebut dalam Farmakope Indonesia. Nah, sediaan obat tetes ini dapat berupa antara lain gutae, obat dalam, gutae oris, tetes mulut, gutae auriculis, obat tetes telinga, gutae nasales, tetes hidung, gutae optalmik, tetes mata. Nah, hal ini dikutip dari Sanjoyo tahun 2010. Baik, pada praktikum kali ini yaitu tentang pembuatan obat tetes telinga. Nah, apa itu tetes telinga? Tetes telinga sendiri atau gutae auricularis adalah obat tetes yang digunakan dengan cara meneteskan obat ke dalam telinga. Cairan pembawanya itu biasanya bukan air kecuali dinyatakan dalam hal lain. Nah, cairan tetes telinga ini biasanya memiliki derajat keasaman sekitar 5-6. Nah, cairan pembawa yang digunakan harus mempunyai kekentalan yang sesuai agar obat mudah menempel pada dinding telinga. Biasanya digunakan gliserin dan propilen glikol. Hal ini dikutip dari Deadcast tahun 1979 atau biasa dari Farmakope edisi 3. Nah, pada praktikum kali ini sendiri itu membuat obat tetes telinga. Obat tetes telinga sendiri didefinisikan dari Farmakope Indonesia edisi 4, yaitu adalah obat tetes yang digunakan dengan cara meneteskan ke dalam telinga. Kecuali dinyatakan lain dibuat dengan menggunakan pembawa bukan air. Nah, pembawa pada obat tetes telinga ini harus mempunyai kekentalan yang cocok hingga obat mudah menempel. Pada umumnya digunakan gliserin dan propilen glikol. Selain itu juga dapat digunakan etanol, heksileglikol, dan minyak lemak nabati. Hal ini dikutip dari Dirjen POM RI tahun 1995 atau Farmakope Indonesia edisi 4. Selanjutnya itu ada cara penggunaan obat tetes telinga. Dilakukan dengan cara tidur dan dimiringkan kepalanya sehingga telinga yang diobati itu menghadap ke atas. Lubang telinga lurus sehingga mudah ditetesi. Maka, bagi penderita dewasa, telinga itu sedikit ditarik ke atas dan ke belakang. Sedangkan untuk penggunaan pada anak-anak, telinga ditarik ke bawah dan ke belakang. Teteskan tetes telinga pada saluran telinga. Diamkan kurang lebih selama 5 menit sehingga obat itu dapat mengalir dengan baik. Lap ujung penetes dengan tisu yang bersih dan tutup wadah kembali secara rapat. Yang berikutnya ada data hasil pengamatan dari praktikum pembuatan tetes telinga yang sudah kami lakukan. Yang pertama itu ada pengujian secara organoleptis. Untuk hasilnya itu warnanya jernih, baunya itu tidak berbau, dan bentuknya ini adalah cairan sedikit kental. Dengan syarat yang sudah ada yaitu warnanya jernih, tidak berbau, dan bentuknya berupa cairan sedikit kental. Hal ini sudah memenuhi syarat. Yang kedua ada uji pH.
Hasilnya itu pH sekitar 7. Namun pada syaratnya ini pH harus sesuai dengan spesifikasi formulasi sediaan yang ditargetkan, umumnya pH-nya 4. Jadi untuk uji pH ini tidak memenuhi syarat yang berlaku. Untuk yang ketiga ada uji kualitatif. Hasilnya itu adanya panjang gelombang sekitar 270 nm dengan syarat menurut Farmakope Indonesia 4, adanya panjang gelombang maksimum dari spektrum serapan inframerah itu sekitar 276 sampai 278. Hal ini juga sudah memenuhi syarat. Setelah yang berikutnya itu ada uji pirogenitas dengan hasil 37 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Untuk syaratnya ini, setiap penurunan suhu itu akan dianggap 0, sehingga untuk memenuhi syarat yang berlaku, tidak boleh ada seekor pun yang menunjukkan kenaikan suhu lebih dari 1 derajat, atau hasilnya nanti tidak akan valid. Hal ini sudah memenuhi syarat. Yang berikutnya ada uji kejernihan dengan hasil yang ditemukan itu 0 koloni. Sediaan terutama cair harus tidak terdapat partikel yang melayang saat diamati di layar hitam maupun saat diberikan cahaya yang terang. Hal ini juga sudah memenuhi syarat. Lalu ada yang keenam itu uji kebocoran. Hasilnya ini media kapasnya tidak mengalami basah, yang artinya sudah memenuhi syarat, karena syarat yang berlaku itu media berupa kertas saring atau kapas tidak boleh mengalami basah. Apabila basah, artinya sediaan tetes telinga yang kita buat itu mengalami kebocoran. Uji kuantitatif menemukan hasil untuk kadar sediaan itu sekitar 510,242% dengan syarat besarnya kadar zat aktif senyawa obat ciprofloxacin HCl yaitu tidak kurang dari 98% dan tidak lebih dari 102%. Untuk hal ini ternyata tidak memenuhi syarat. Untuk yang berikutnya itu ada uji sterilisasi itu dengan hasil 0 koloni. Sediaan harus tidak ada pertumbuhan mikroba setelah diinkubasi selama kurang lebih 24 jam. Hal ini juga sudah memenuhi syarat yang berlaku. Berikutnya ada uji viskositas, cairan sedikit kental, artinya untuk sediaan tetes telinga yang kita buat ini sudah memenuhi syarat dan mudah mengalir. Pada uji stabilitas ini hasilnya tidak berubah warna dan tidak terdapat endapan. Dengan syaratnya itu memenuhi syarat apabila sediaan tetes telinga tidak mengalami perubahan warna dan tidak berbentuk endapan. Hasilnya ini berarti sudah memenuhi persyaratan yang ada. Berikutnya ada uji penetapan bobot jenis ini. Hasilnya itu pada suhu 20 derajat Celcius. Dengan syarat sediaan memenuhi syarat apabila diukur dengan piknometer atau tidak lebih dari 25 derajat Celcius. Lalu ada uji penentuan volume terpindah dengan hasil 10 mili. Syaratnya itu sediaan memenuhi syarat apabila volume tidak kurang dari volume yang tertera pada wadah yang sudah dibuat. Lalu yang terakhir itu ada uji penetapan bahan partikulat dengan hasil yang ditemukan 20,1%. Harus dalam batas 20% rata-rata per mili, yang artinya sudah memenuhi syarat yang berlaku. Zat aktif yang digunakan dalam pembuatan sediaan tetes telinga kali ini berupa ciprofloxacin HCl atau ciprofloxacin hidroklorida. Ciprofloxacin HCl ini termasuk ke dalam antibiotik dengan spektrum luas untuk mengatasi infeksi akibat bakteri. Bakterinya itu bisa mencakup pada bakteri gram positif dan gram negatif. Contoh untuk bakterinya itu yang dapat ditangani oleh ciprofloxacin HCl adalah P. aeruginosa dan methicillin S. aureus. Bakteri P. aeruginosa ini termasuk ke dalam bakteri gram negatif, dan sedangkan methicillin S. aureus ini termasuk ke dalam bakteri gram positif. Ciprofloxacin HCl itu lebih cenderung bersifat efektif pada bakteri gram negatif. Ciprofloxacin digunakan untuk radang telinga tengah kronik atau OMSK, otitis media suppuratif kronik, di mana peradangan itu pada selaput mukosa telinga tengah yang berlangsung lebih dari 2 bulan. OMSK dapat terjadi pada seluruh usia. Gejala yang dominan itu timbul dari keluarnya cairan telinga yang terus-menerus dan tidak membaik dengan pengobatan. Hal tersebut bisa dilakukan dengan pemberian tetes telinga ciprofloxacin. Selain itu, ciprofloxacin hidroklorida digunakan sebagai obat otitis eksterna yang merupakan infeksi pada saluran telinga bagian luar. Kondisi otitis eksterna ini biasanya terjadi akibat masuknya air ke dalam telinga saat mandi atau berenang,
dan air tidak bisa keluar sehingga kondisi liang telinga menjadi lembab dan memicu pertumbuhan bakteri. Perhitungan osmolaritas dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan ukuran konsentrasi partikel zat terlarut dalam suatu larutan. Semakin tinggi osmolaritasnya, maka semakin tinggi pula konsentrasi solut atau semakin rendah konsentrasi air dalam larutan tersebut. Penentuan kadar osmolaritas dihitung dengan bobot zat dalam gram dibagi dengan bobot molekul dalam gram dikali jumlah spesies kemudian dikali lagi dengan 1000. Suatu osmolaritas sama dengan bobot gram zat dibagi jumlah ion atau spesies kimia yang terbentuk data di solusi. Berdasarkan data hasil perhitungan diperoleh nilai osmolaritas sebesar 1114,38 osmol per liter yang menunjukkan bahwa sediaan bersifat hipertonis. Perhitungan tonisitas metode ekuivalensi natrium klorida termasuk suatu metode yang menyatakan seberapa banyak NaCl yang dibutuhkan agar setara dengan 1 gram obat yang akan diformulasikan. Metode ekuivalensi NaCl sering dinyatakan dalam satuan E dengan rumus 17 dikali dengan nilai lisozat tersebut dan dibagi dengan berat molekulnya. Perhitungan tonisitas metode ini diperoleh selisih tonisitas sebesar minus 22,0609 mg. Larutan bersifat hipertonis karena kesetaraan natrium klorida zat lebih besar daripada kesetaraan natrium klorida 0,9%. Perhitungan tonisitas juga dapat dilakukan dengan metode krioskopik atau penurunan titik beku. Turunnya titik beku serum darah atau cairan lakrimal sebesar 0,52 derajat Celcius yang setara dengan 0,9% NaCl. Semakin besar konsentrasi zat terlarut, maka semakin besar penurunan titik bekunya. Perhitungan tonisitas yang diperoleh dari metode ini sebesar minus 199,4 mg. Hal tersebut menunjukkan larutan bersifat hipertonis disebabkan karena konsentrasi zat yang menyebabkan penurunan titik beku lebih dari 0,52 derajat Celcius. Baik, pembahasan yang selanjutnya itu adalah metode faktor disosiasi diketengahan oleh Nicola yang kemudian dipakai dalam farmakope Belanda edisi keempat. 3 faktor yang dipakai dalam perhitungan dengan cara inti antara lain kadar zat dalam larutan gram per liter, berat molekul zat, dan derajat disosiasi zat yang mendekati keadaan sebenarnya. Zat-zat yang tidak terdisosiasi sama dengan 1, zat yang bersifat basa dan asam lemah sama dengan 1, dan zat yang bersifat basa kuat, asam kuat, dan garam sama dengan 1,8. Hasil perhitungan tonisitas natrium klorida yang berlebih dari metode ini sebesar minus 274,88 mg. Hal tersebut menunjukkan bahwa larutan tersebut hipertonis. Oke, baiklah, yang selanjutnya itu adalah perhitungan tonisitas dengan metode White-Vincent. Metode ini melibatkan penambahan air dalam larutan obat agar diperoleh larutan yang isotonis. Kemudian dilanjutkan dengan penambahan larutan isotonis yang bersifat mengencerkan hingga mendapatkan volume akhir. Perhitungan metode ini diperlukan nilai E yang dapat dilihat pada literatur atau dihitung menggunakan metode ekuivalensi natrium klorida. Hasil natrium klorida yang berlebih dari metode ini sebesar minus 151,8 mg. Hal tersebut menunjukkan bahwa larutan tersebut hipertonis. Baik, yang selanjutnya itu adalah perhitungan tonisitas yang dilakukan dengan metode Sproles yang mengasumsikan berat obat sebesar 0,3 gram, volume larutan isotonis yang dibuat dengan mencampurkan 0,3 gram obat dengan air secukupnya biasanya digunakan untuk injeksi, infus, berbagai sediaan parenteral lainnya. Hasil perhitungan yang diperoleh menunjukkan nilai sebesar minus 255 mg. Diperoleh nilai rata-rata dari 5 metode sebesar 180,6 mg. Rata-rata yang diperoleh dari 5 metode tersebut bila dikonversikan ke dalam gram yaitu adalah minus 0,18062. Oke, selanjutnya itu adalah kesimpulan. Jadi poin pertama adalah konsep formulasi sediaan tetes telinga terdiri dari zat aktif dan eksipien serta menggunakan zat pembawa bukan air yang harus memperhatikan kekentalan agar sediaan atau obat dapat menempel dengan baik pada telinga manusia.
Kedua, formulasi sediaan tetes telinga terdiri zat aktif yang digunakan pada kelompok kami adalah ciprofloxacin hidroksida, bensil alkohol sebagai pengawet, asam asetat glasial sebagai pengisotonis, manitol sebagai pengental, dan steril distilled water sebagai zat pembawa. Dan yang ketiga itu adalah sediaan tetes telinga bersifat hipertonis dengan nilai osmolaritas sebesar 1114,38 m osmol per liter, dan rata-rata perhitungan tonisitas dari 5 metode yang digunakan sebesar minus 180,62 mg. Oke, baiklah. Kelanjutan dari kesimpulan yang keempat yaitu adalah kontrol kualitas sediaan tetes mata dilakukan berupa uji organoleptis, uji kejernihan, uji pH, uji kebocoran, uji kuantitatif kualitatif, uji sterilitas, uji bobot jenis, dan uji viskositas, uji volume terpindahkan, uji penetapan partikulat, uji pirogenitas, serta uji pH. Dan poin yang terakhir atau poin kelima itu adalah perhitungan tonisitas menggunakan 5 metode, yaitu metode disosiasi, NaCl, penurunan titik beku, White-Vincent, dan Sproles. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok 5 kelas D. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.